Tes, tes. Satu, dua, tes. Amanah bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wal-rahan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Baik, sambil menunggu teman-teman kalian yang dari Rockris, ininya apa? Kabel-kabelnya kalau mau ini. Ya. Sekarang komputer biasa kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang duduknya nggak berdasarkan kelompok lagi? Kembali ke kelompok dulu ya. Kita pakai kelompok dulu. Nanti biar kita bisa langsung mengerjakan yang kedua. Hai. Kamu kelompoknya kemarin siapa? Hah? Di ini di grup. Iya, yang 4 orang, ya. Sini kosong kemarin, coba diinin aja. Di situ juga kosong. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kansa, siapa yang nggak masuk? Hah? Siapa Raka? Muhammad Raka, terus? Sakit. Halo? Ini apa, sakit juga? Oke, thank you. Sini ya, taruh situ. Ayo, berdasarkan grup, silakan ke grup masing-masing. Nah, tolong bagikan LKPD-nya, grup-grupnya ya. Ah? Iya. Berarti nanti kamu gabung ke yang satu aja. Ya. Gabung yang terdekat aja.
Kenapa? Kamu di grupnya, tar saya cek dulu ya. Eh. Grupmu itu Tangan bentar ya Pak. iya, iya, iya. Muhammad Muhammad Rafli Erdiansyah. Iya. Kelompok 7 sama Revario sama Bagus di sana. Nah, tuh. Sama Bagus sama Revario ya. Sana. Tuh, ya. Hah? Kelompok yang kemarin. Kelompok kenapa? Kelompok yang kemarin. Iya, kemarin. Kenapa? Kok lemes? Kayak gitu deh. Ya, kayak gitu deh. Oke, sudah kelompoknya masing-masing. Pastikan tiap kelompok punya LKPD-nya. Sudah? Kalau ada yang belum, silakan ambil di depan. Ayo, ayo, pagi, silakan. Di kelompoknya langsung ya, kelompoknya masing-masing. Ayo. Apa lah sih? Kaki jangan ke depan. Ya. Baik, kenapa? Udah mulai apa? Udah mulai live lagi. Live lagi ya. Ayo, ayo. Kamu dari mana? Colokinnya kemana itu? Nah, itu yang penting. Saya belum dapat yang baru Pak. Yang kelompoknya enggak, belum sama sekali. Masih Pak. Yuk. Oke, perhatikan. Udah, kabel-kabelnya udah, sudah beres. Awas nak, setrum nak. Kenapa itu? Hah? Bisa nggak? Bisa ya, awas ke setrum, jangan terlalu tarik. Oke, saya mulai ya. Sudah siap semua? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita yang kemarin, ya. Kita akan melanjutkan dari pseudocode ke flowchart, ya. Jadi yang kemarin tentang pseudocode, kira-kira apa yang bisa kita inikan? Ada yang tahu tentang pseudocode kemarin? Kode apa?
Kode semu, boleh kode semu. Tapi kode semuanya tentang apa? Nah, deskripsi dari algoritma kode semu yang mendekati suatu bahasa algoritma atau bahasa pemrograman tertentu ya. Nah, jadi itu tentang pseudocode kita sudah coba untuk baca dan ini kan. Nah, sekarang saya akan melanjut kepada yang hal yang baru ya. Hal yang baru ini LKPD kalian udah semua? Udah. Oke, sekarang yang LKPD ini yang baru. Ini itu udah. Nah, udah kelompoknya udah. Bukan kelompoknya beda. Hah? Nih, ya. Tenang aja tenang ya. Oke, kita sampai pada tahapan awal yaitu kita akan membahas dulu apa itu flowchart ya. Sebelumnya udah ada yang pernah tahu apa itu flowchart? Bagan, oke. Bagan apa? Seperti apa? Nah, bahannya kalian bisa lihat yang kemarin saya kasih bahan ajar ya. Di situ ada tentang flowchart setelah kemudian pseudocode. Ya. Nah, jadi kalau misalkan selama ini pseudocode ataupun ini kita kan pakai tulisan ya. Nah, flowchart ini kita pakai bagan ya, bagan ini. Jadi dia algoritma ya. Dia adalah merupakan suatu algoritma yang kemudian bisa direpresentasikan dalam bentuk bagan atau icon ya. Nah, silakan dilihat yang kemudian ada di KPD-nya di teorinya sementara ya. Di situ ada beberapa bagan yang sering kita pakai sebenarnya. Notasi-notasi bagan. Nah, ini. Nah, ya, di situ ada apa? Pertama coba decision ya. Di situ ada pertama decision. Nih. Bentuknya apa nih? Belah ketupat ya. Ini namanya decision. Nanti di sini ditulis isinya ya. Jadi misalkan decisionnya itu apakah harga sama dengan 0. Nah, ini artinya dia akan nanya, apakah harga sama dengan 0? Kalau iya, dia akan ke sini. Kalau tidak, dia akan ke sini. Nah, awal masuk ya dari sini. Ya. Ya. Nah, itu adalah decision. Jadi nanti kalau misalkan itu kita akan bikin semacam alur gambar yang akan berturut-turut. Pertama sekali itu harus ada dimulai dari suatu terminator, di ujung oleh terminator. Ya. Ini titik-titik ini artinya nanti ada prosesnya. Ini namanya start dan end. Nah, itu pertama kali. Ya, awalnya itu adalah seperti itu, start dan end. Lalu kemudian nanti ada di dalamnya decision. Lalu apa lagi yang kedua? Yang sering pakai itu? Hah? Flow. Flow itu ya garis ya, berupa garis ini ya. Nah, terus apa lagi? Data. Bentuknya apa? Data ini. Gini. Nah, ini biasa disebut sebagai kalau misalkan kita mau melakukan input ataupun output. Ya, misalkan ini input ya. Misalkan saya di sini tulis input X. Nah, atau output Y. Nah, ini di sini bentuknya dalam bentuk jajaran genjang. Ya. Terus ada lagi apa? Proses. Proses itu apa bentuknya? Persegi panjang, ya persegi panjang. Persegi kotak apa persegi panjang? Hah? Persegi panjang nanti soalnya ini nanti proses ini biasanya akan kemudian kita ini kan dalam seperti ini ya. Nah ini jadi ini proses itu seperti apa contohnya? Misalkan di sini hasil sama dengan jumlah dikali 5. Nah, misalkan itu berarti proses. Ya. Kalau misalkan dia operatornya logika, dia di sini. Apakah harga sama dengan 0? Apakah harga lebih besar daripada 10? Apakah ini? Nah, itu logika di sini. Tapi kalau proses itu adalah lebih ke perhitungan aritmatika, ya. Atau misalkan kita mau menambahkan input dengan hello.
hello nama input. Nah, bisa kayak kemarin ya, kita coba di Scratch. Hello namamu. Namamu kan kamu isi sendiri. Nah, itu diproses ya. Jadi nanti bagaimana selanjutnya setelah itu? Nah, itu kita akan lihat contohnya ya, contohnya dari suatu flowchart. Di situ kalian lihat di halaman contoh flowchart. Nah, di sini ya di bahan ajar yang kemarin ya. Di bahan ajar kemarin di PDF-nya kalian lihat di sini ada contoh flowchart. Di situ ada mulai masukkan bilangan bulat. Nah, nih. Ya, mulai start dulu. Terus apa nih? Masukkan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, terus kemudian di sini ada proses. Bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi. Nah, ini pakai modulo. Jadi, misalkan bilangan bulatnya X. Maka di sini X dimodulo dengan 2. Sama dengan berapa? Ya. Nah, jika hasil lebih besar daripada 0 ya. Nah, ini pakai ini, kalau bagi. Maka dia akan outputnya genap. Nah, ini output. Nah, kalau salah, ya output adalah ganjil. Ini persis seperti yang kita lakukan di Scratch. Ya. Dan ini selesai. Iya. Nah, ini yang contoh disebut contoh dari suatu flowchart ya. Jadi ketika kita kemudian memulai flowchart selalu ada terminator, namanya start sama selesai. Lalu kemudian ada input, ada proses, ada decision, ada outputnya. Setelah itu selesai. Nah, kalau dari sini kalian paham nggak flow-nya? Ya, jadi pertama masukkan bilangan bulat, artinya kita input. Kalau di Scratch itu adalah pakai ask, ya. Ask. Apakah kemudian yang kita masukkan, misalkan masukkan sembarang bilangan. Nah, nanti bilangannya itu kita modulokan dengan 2. Modulo kan pernah ya, kemarin kita bahas ya. Modulo itu apa? Sisa bagi. Misalkan 21 modulo 2 berapa? Oh, pinter ya. Kenapa 1? Karena 20 bagi 2 berapa? 10 kan? Nah, sisanya berapa? Nah, berarti 20 modulo 2, 21 modulo 2 adalah 1. Kalau 1 modulo 5? Hah? 1 di modulo dengan 5. Sisa baginya berapa? Hah? 5 apa 4 apa berapa? Kalau 1 kan artinya dibagi 5 kan nggak bisa ya. Ya kan, artinya kalau kali 0 berarti 0. Sisanya 5 kan. Kalau 0 ke 5 kan sisanya 5. Ya kan? Maksudnya gini, perkaliannya 1 dikali berapa dulu? Ya kan? 1 modulo 5. Oh, 1 dikali 0. Oh, berarti dia 0. Nah, sisanya sampai ke 5 itu berapa? 5 kan. Sama kayak 1 modulo 2. Sisanya berapa? Modulonya berapa? Modulonya hasilnya adalah 2. Ya kan? Tapi kalau 2 modulo 2 0, ya kan? Berarti dia genap. Habis kan? Ya. Nah, itu. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada start, masukkan bilangan bulat ya. Enggak ada yang masuk ya. Masukkan bilangan bulat, lalu kemudian dimodulo dengan 2, hasilnya jika dia lebih besar daripada 0, artinya dia kemudian sama dengan ya. Kok lebih besar ya? Sama dengan apa lebih besar? Sisa bagi sama dengan 0. Oh, kok lebih besar sih? Dia kalau sama dengan 0, maka dia adalah genap. Dia kalau tidak, maka dia adalah ganjil. Nah, ini kan lebih simpel daripada kita tulis sebenarnya ya kalau mau kita ini. Jadi lebih simpel daripada kita tulis, tapi yang inilah nanti yang akan banyak kita gunakan. Ya. Mau itu kemudian kalian ke PBO, mau kalian itu ke Android, pemrogramannya PHP, ya. Itu semua nanti akan kita banyak menggunakan flowchart sebagai ininya. Kenapa? Karena kalau untuk begini, orang tuh justru pikirannya jauh lebih
lebih enak gitu loh. Oh, ini ngerjainnya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi ini kita tentang flowchart sebenarnya seperti ini. Hari ini kita akan coba untuk menggambar flowchart ya dari algoritma-algoritma yang ada di LKPD. Sekarang buka coba LKPD-nya, kalian lihat yang halaman kedua. Nah, di situ ada amatan ya, amatannya berdasarkan presentasi tadi ya yang saya kasih tahu tadi. Tulislah hasil pengamatan kalian. Jadi kalau kalian lihat ada yang penting di situ, oh ini flowchart itu tentang apa sih? Ya, terus kemudian simbol-simbolnya ya rata-rata yang utama apa aja. Nah, kalian bisa lihat yang ada di atas. Lalu kemudian bagaimana cara representasi algoritma dalam bentuk flowchart. Ya, silakan diisi dulu. Ya, 5 menit aja, 5 menit, nggak usah lama-lama. Silakan berembuk, dikasih masukan temannya. Tes, tes. Halo, siapa tuh yang tidur? X itu kayak kemungkinan lain gitu. Mana? Si X. Input itu. Y ini X. Oh, Y itu artinya ya, ini tidak. Oh, kan kemungkinan Bukan X itu. T. Jadi kalau misalnya ini decision kan? iya. Kalau hasilnya benar, iya benar. Kalau iya dia ke situ. Kalau enggak dia ke bawah gitu. Kan makanya ini kan tanya, modulo 2 hasilnya 0 enggak? Kalau 0 dia ke genap. Gitu. Ini input terus Hah? Ini input, ya kan? Dia input, terus dia proses. proses. Apakah input dimodulo dengan 2? Berapa hasilnya? Kalau hasilnya 0, Ini termasuk apa, Pak? ini decision maksudnya. Artinya di sini pakai if. Kalau kamu di scratch ini pakai if, tapi ini kamu pakai set. Set misalkan x modulo 2 berapa gitu. Hasilnya berapa, ya kan? Masih ya. Ya. Jadi ingat ya, ini adalah percabangan. Kalau yang if ini pencabangan. Kalau misalnya di representasi di scratch dia adalah bentuknya if, ya. Pencabangan ya atau tidak. Jadi jangan sampai salah. Biasanya ya itu ke kanan, tapi belum tentu juga. Nanti kalian bisa lihat, bisa jadi nanti ada yang ke sini, ya. Itu tergantung flow-nya. Nanti kalian lihat betul mana yang disebut ya, mana yang disebut tidak. Ya. Oke, dicatat ya amatan-amatannya di LKPD kalian yang fase 1 mengamati.
Hah? Bukan variabel itu artinya ya atau tidak. Jadi kalau misalkan if itu adalah then, dan ini else. Iya, then. Gitu. Jadi itu bukan variabel, tapi kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kamu emang sini kelompoknya? Hah? Oh, udah pindah yang kemarin dari sini ya? Oh. Kenapa, nak? Hah? Kenapa kamu ngantuk? Hah? Nggak enak badan? Mau ke UKS nggak? Hah? Iya, tapi jangan tiduran ya, biar seger. Udah diisi LKPD-nya? Udah? Lagi diisi? Ini udah? Oke. Yang kemarin jangan lupa, mana? Udah belum? Yang kemarin? Udah selesai? Mana yang kemarin? Udah selesai belum? Nah, kalau belum nanti sekalian aja. Udah selesai belum yang kemarin? Yang kemarin? Udah ya tadi? Ini udah yang kemarin? Oh belum, nanti dulu. Yang kemarin udah ya? Hah? Belum semuanya keisi, Pak. Oh iya udah, nanti di sini. Yang kemarin udah? Hah? Ini kamu tinggal terjemahin. Jadi dari ini kamu ini kan misalkan mulai satu, yang kedua adalah as nama, as nilai, terus set set nama sebagai itu. Nah itu ini artinya algoritma murni. Iya, algoritma murninya, istilahnya seperti itu di situ. Pantesan tulisannya bagus, lama banget. Dapat beberapa. Oke. Oke, sudah 7.15. Oke, sambil ngerjakan yang lain, tolong perhatikan. Ini kita coba untuk melihat yang apa namanya yang di LKPD yang ini apa namanya yang flowchart yang ini ya. Ada nggak LKPD? Nah, di LKPD ya. Nah, di situ ada flowchart ya. Di situ yang kamu minta tolong kamu nalar di situ adalah coba kamu identifikasi dengan benar setiap simbolnya ya. Artinya kalau di situ ada start, ada kata start, ada simbolnya seperti ini kapsul. Nah, ini menandakan apa? Terus di situ ada pahala dosa ya. Ya, itu ya. Ini kan ini bisa apa saja ya. Karena ini flowchart itu bisa dipakai kemana saja. Nah, ini pahala dosa itu bentuknya apa? Ikonnya yang melingkupi. Hah? Jajaran genjang. Berarti dia apa? Input. Jadi dia masukkan pahalanya. Misalkan pahalanya 2 juta gitu. Ya, terus dosanya misalkan 5 juta. Nah, terus setelah itu ada proses, ya kan? Ada kotak. Adalah pahala dikurangi dosa. Kalau misalkan pahalanya lebih besar, nah ini misalkan di sini ada if, ya ada kata gaya jalan genjang, terus ada kata pahala di sini, berarti apakah pahalanya besar atau positif atau tidak? Kalau dia positif,
dia masuk surga. Ya, dia ya, ingat lihat Y-nya. Y-nya tuh belum tentu selalu ke kanan ya. Di sini Y-nya itu ke bawah, ya kan? Y, oh dia tuh surga. Berarti kalau yang no berarti dia neraka. Jadi kalian cuma tunggu amati, oh ini berarti bentuk ini adalah apa? Bentuk yang ini adalah apa? Bentuk ini adalah apa? Bentuk ini adalah apa? Situ ada 4 bentuk ya. Kalian tinggal definisikan ini masing-masing. Oh ini bentuk ini untuk apa? Bentuk ini untuk apa? Bentuk ini. Ya. Silakan ditulis di situ. Yuk. Apa tuh? Nah, itu pokoknya tulis aja. Bukan secara tidak, memang itu di mana-mana ada. Di materi saya ada, di sini ada. Tinggal kalian tuliskan, artinya kalian tuh menalar di situ. Kalau kalian nggak tuliskan, kalian nggak menalar. Ya. Hah? Ya, di sini kan cuma ada berapa contohnya nih? 1, 2, 3. Enggak, ini kan sama nih. Ini sama ini sama. 2, 3, 4. Udah kan? 4. Lihat gambar di situ ada berapa ikonnya. Jadi jangan terlalu banyak. Jangan lihat ini macam-macam semuanya. Kalau cuma ada 2, 2, cuma 3, 3. 4, 4. Oke. Hah? Ya artinya tinggal ininya aja. Bentuknya. Nah, enggak usah start bentuknya. Misalkan ini adalah untuk awal dan akhir misalkan. Iya, di sampingnya ini. Oke. Ini sampai 7:10. Apa tuh? Nanti kita cuma 2 jam hari ini. Gampang ya, pokoknya itu udah ya. Kalau nalar saya yakin kalian bisa membedakan poin-poinnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke challenge-nya, ke challenge-nya itu. Ya. Jadi di fase ketiga itu ada gambar apa namanya? Flowchart di sini ya. Gambar flowchart. Di gambar flowchart itu ada start, masukkan username dan password. Jika salah dia proses dulu. Jika salah dia kemana, jika benar dia kemana ya. Nah, ini ada menariknya. Kenapa? Di sini kalau salah dia kemana tuh? Kemana tuh kalau salah? Oh, bukan yang itu, yang ini nih. Yang bawah. Yang bawah ini. Jika password username salah, biasanya kita ngapain? Suruh ngapain? Hah? Ulang ya. Ini fungsinya juga Pak harus tulis. Iya, fungsinya. Apa? Awas. Apaan? Fungsinya tulis juga. Tahu itu. Ini lu kayak buat garis Lebih suci. Ya, jadi itu kalian lihat salah kemana, benar kemana. Nah, itu nanti kalian tinggal tulis algoritma biasanya. Jadi kalian terjemahkan dari sini dalam bentuk sini. Ya, bisa jadi ini sketch, silakan. Tapi yang jelas ini adalah terjemahan dari sini. Ya, oke. Terus yang kedua, nah ini kan ada 2 di sini. Ini mirip yang kemarin. Ya, mirip yang kemarin ini saya sudah bikin, tapi isi aja. Jadi ketika di sini, ketika contoh dari point of sales kayak kemarin, ya, dia bilang akan menetapkan harganya sebagai berikut. Ongkir per 100 gram paket dokumen 5.000. Nah, ya buat lagunya di scratch-nya, cari programnya, ya. Setiap pengiriman yang kelima, nah pengiriman yang kelima, jadi
Maksudnya artinya ke-5, ke-10, ke-15 dia akan kemudian dapat diskon cashback 1.000. Ini bukan persen ya, tapi ya harganya justru dikurangi, bukan di persen. Ya. Terus promonya rawit, Rabu Irit ada tambahan diskon 1.000 per hari Rabu. Jadi pengurangannya 1.000 per hari. Nah, kalau yang udah bisa kemarin itu tinggal di utak-atik sedikit, cari gimana apa namanya bentuk programnya, ditulis programnya di sini, ya. Nanti terjemahkan dalam bentuk flowchart ke sini, ya. Ke dalam bentuk flowchart ke sini. Oke, silakan waktu kalian lumayan nih, cuma berapa menit nih? 15 menit, ya. Coba aja, coba dulu. Kan kemarin udah pernah, kemarin udah coba kita yang ini. Satu hari enggak lah, 2 jam sama kemarin. 3 jam. Ya paling tidak sekarang di otak-atik dikit. Ya mudah-mudahan lebih canggih lagi kalian. Coba dulu di scratch nanti ya. Nah, coba diedit. Udah. Saya lupa tadi mana coba nanti. Hah? Dry oil-nya nanti kita coba. Nah, itu kamu udah bikin. Belum Pak, ini masih. Nanti kamu bikin ini ya. Nih yang sudah kita coba. Ini kan mau dibikin nih. Ntar. Nah, itu kamu bikin begitu. Iya. Iya di situ. Nah, ya. Screenshot aja nanti kalau misalnya ini ada tugasnya. Ya. Tapi sekarang bikin itu dulu programnya. Nah. Halo nak. Kakinya ya. Nah, kakinya ke bawah. Nah. Ya. Ya, nggak dimulai? Buat itunya? Hah? Ntar dulu nunggu apa? Sakit perut? Ayo, lanjut. Opo? Sabar ini. Tanya apa yang ditanya pertama? Mana? Ya udah coba. Dicobain dulu. Heeh. Luli kemarin sempat ngerjain? Kemarin kan kamu ke sana. Sempat ngerjain? Oh. Gitu. Ya udah terusin yang sekarang. Hah? Halo, yang ini? Ya udah. Jangan lupa. Kamu gimana? Kayaknya sendirian aja nih. Hah? Kelompokmu mana? Hah? Kelompokmu? Tahu aneh. Kayaknya lagi ini lagi. Hah? Ya, yang ini terutama nih yang alamin. Nanti ada tulisannya. Ya, kalau misalkan ini saya tulisnya apa? Ya, misalkan inputnya ini nih. Mika hari Kamis pengiriman ke-6 berat dokumen 2 kilo. Kira-kira berapa harganya? Nah, ini kan bisa tahu kalau misalkan dari sudah kita bikin di scratch. Ya. Kayak kemarin loh, kayak kemarin. Ya, kemarin kan kita cuma ngitung berapa harga fotokopi kan. Nah, kalau sekarang berapa harga biaya ekspedisinya. Nah, tapi kan di situ ada promo-promo tuh. Misalkan promonya kalau misalkan pengiriman ke-5 dia dapat promo 1.000 kurang 1.000. Iya itu.
Hmm? Apanya? Itu tadi lihat di itu. Lihat di sini. Itu buat flowchart ya. Ya, buat flowchart tapi sekalian kamu bikin programnya. Karena nanti ada isian di sini. Algoritma juga ya. Nah, isian di sini nih. Nah, ini kamu isiannya. Misalkan saya kasih inputnya nih, harinya hari Rabu. Pengirimannya pertama. Beratnya segini, berapa harganya? Gitu. Karena itu kan nanti harus dihitungkan dari sisi ininya. Ada yang sudah bisa? Nah, yang kemarin oh, itu yang kemarin kan kumpulin aja. udah bisa? Hmm? Harga murni buat apa? Oh, buat nih kurangi-kurangi gitu ya. Oh. Terus itunya potongannya kok ini nol? Kenapa nol itu? Kan ini Belum. reset nol. Oh, oh di reset semua. Baru cariin ya. Janji enggak cariin. Itu jika 5 kali Dia bagian presentasi kayak gitu. 01 ya berarti ya. Nah,
Belum. Ayo. Udah ada inputnya. Hmm? Di sini nanya hari ya, Gus. Pasti ada input hari dong, karena kan dia akan di. Berarti ini nanya hari dong, Pak. Kan Iya dong. rawit Rabu ini. Heeh. Kan ininya selalu sama. Oh iya. Nah, ini buat buat nanya yang pengiriman kelima itu. Hmm. Gimana, Pak? Ya, apa kita nanya lagi? Iya, iya artinya kan kita kan minta ini mana bukti-buktinya gitu. Nah kalau dilihat, oh ini ada, saya udah 5 kali nih, ini udah 4 kali, ya udah, ya berarti 5 atau tidak, pengiriman kelima atau tidak, ya kalau gitu-gitu aja, Nanti kayak kemarin. ya emang gitu aja. Kalau iya apa, kalau tidak apa. Kalau iya kan tinggal dikurangi 1.000 kan, kira-kira seperti itu. Ini ngapain nih? Jalan-jalan aja. Ayo. Mana itunya? Flowchartnya bikin. Jadi kira-kira ini apa? Nah, itu lagi dibikin. Udah. Yuk. Udah. Mono. Pertama-tama, kamu sudah 4 kali. Oh, ini pertanyaan pertama itu. Oke, pertanyaan pertama itu. Terus Kan berarti kalau jika iya satu. Nah jika hari Rabu, Rabu atau enggak gitu ya. Kalau Rabu misalkan, berapa berat paket? Oke, berapa gram? Ini hitungannya gram kan? 100 misalnya. Kalau Oke. 100 berarti dikali sama 5.000 ya. Mm-mm. 3.000 Potongan harga akhir, karena dia dipotong 1.000 dari apa nih? dari hari Rabu sama dari 5 kali. 5 kali satu, oke. Terus kalau misalkan nih, misalkan sesuai itu tuh, coba yang ada di situ. Itu kan ada 2 soal tuh. Nah, inputnya apa tuh? Berarti kan 6 berarti bukan. Hari Kamis berarti bukan. 2.000 Ya, 100.000 100 karena ribu. tidak ada potongan harga. Oke, nanti tinggal tulis tuh situ outputnya. Nah, outputnya tulis 100. Nah, yang kedua berapa? Coba masukin. Sampai 14.000. Karena dia potongannya hari karena hari Rabu. dari 15 4.000. Sip. Oke, udah selesai. Nanti bikin itunya ya, flowchartnya. Ya, di sebelah situ. Jadi nanti dari bentuk if ini dicatat dulu. Nanti kamu bikin flowchartnya gitu. Oke. Mana? Udah. Ah, sedang disusun. Ayo dong. Inputnya apa aja situ? Sebenarnya saya permudah loh. Ini ada soalnya nih. Jadi kalau inputnya ada 3, jawabannya apa? Ini yang bawah nih, 2 soal nih. Kan inputnya adalah hari, Kamis pengiriman ke pengirimannya ke berapa, dan nah, kalau misalkan itu jawabannya apa gitu loh. berat dokumen sekarang. Iya, kan udah tinggal tuh. Ya kan? Jadi inputnya 3 itu aja. Nanti jawabannya nanti tinggal langsung ini. Ayo, ayo. Ini banyak amat ininya. Hah? Collab. Oh, membernya hilang. Jadi berlima sini ya.
Terus ada yang ngerjain nggak itunya? Saya ngerjain itu tulisannya. Hmm. Oke, sekarang ada jam 7.40. Nah, ada 7.40 nih. Baik, yang apa namanya yang sudah dikerjakan ya, itu kemudian taruh di bagian laporannya ya. Jadi di situ laporannya yang saya minta tolong itu adalah poin-poinnya itu berkaitan dengan apakah yang dimaksud dengan flowchart, bagaimana simbol logo flowchart, bagaimana membuat flowchart dengan draw IO. Nah, draw IO-nya itu kalian bisa coba masuk ke situ ya, ke situsnya draw.io. Nanti bikin flowchart yang tadi yang dari kalian sudah kerjakan di ini. Nah, ini flowchartnya kalian coba gambar di draw.io ya. Yang ini ya. Nanti kalian akan coba itunya sendiri. Sebenarnya simple, gampang, nanti itu tinggal drag drop aja, drag drop sama tinggal diganti intinya. Kalau mau cari apa cara-caranya itu ada di bahan ajarnya yang kemarin ya. Ini udah saya kasih link-linknya untuk pembelajaran. Oke, silakan ya tiap kelompok buat laporan itu nanti kita apa namanya dipresentasikan. Apa yang itu? Variabel itu ikut masuk apa enggak atau langsung lompat? Kalau variabel itu kan tinggal nanti di set ini, diproses. Kalau input, nah kalau input variabel ya yang pakai tanda jenjang-jenjang input variabel. Misalkan nih kamu bikin nih, apa nih? UN go to. Oh, go to. Karena ini saya mundurin lagi dulu ya. Oh, Pokoknya kan di set 0 dulu. oh itu mah ininya. Sangkain apanya? Ininya yang penting. Nih kalau berarti dia pakai input, ya kan? Habis start langsung sini. Iya, habis start dia langsung masukkan input aja. Ini yang pertama udah ini belum? Ya, terus inputnya kan dalam bentuk variabel nih. Variabelnya apa? 5 kali ini. Kamu kan pakai 5 kali 5. Jadi yang nanti masukkan bilangan di situ adalah 5 kali. Terus variabel apa? Hari sama variabel Berat paket. berat paket. Nah, udah. Terus nanti prosesnya apa? Pertama sebelum diinin berat paket tuh, oh udah ya, nih mas. Jika 5 kali sama dengan 1 berarti langsung masuk if kan? If 5 kalinya sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya dia ngapain, kalau tidak dia ngapain. Dia habis ketupat lagi karena kan tidak. Iya, gitu. Nanti kan habis selesai nanti ada if lagi di bawahnya, gitu. Gitu ya, bikin aja flow-nya.
Iya. Nah, bisa. Oh, ini. Yuk. Iya, iya. Jadi misalnya apa ya Pak? Ini aja nih. Nih, So ini aja nih. berapa nih? Bila Kamis. harinya Kamis, pengiriman ke-6, beratnya dokumennya 2 kilo. Nah, berarti pertanyaan apa? Berapa berat parcel? Nah, 2000 kan? Apakah ini juga tip 6 itu kan? Berarti lewat. lewat? Iya, enggak. Iya diskonnya. Iya, Apakah ini ya tidak. 100? 100.000. Oke. Tulis ini 100.000. Tulis Pak. Nah, terus nanti yang kedua, nomor kedua coba cari. RP1. Itu berarti diskonnya ada nggak? Nggak maksudnya? Kalau 2 kilo itu, apa? 20 kilo ya? 2 kilo. 2 kilo kali 5.000 kan 100.000 kan? Pas. Berarti nggak ada diskon yang kena kan? Iya. Kenapa nggak ada yang diskon yang kena? Karena yang untuk 5 ini dia ke-6 dan ini dia harinya hari. Kamis. Nah, sekarang Hari Rabu. harinya Rabu Pengiriman pertama. pertama. Coba berapa jadi biayanya? 300. Tidak ya. 14.000. Nah, udah tulis. Jadi yang tadi 100.000, ini 14.000. Jangan lupa nih, setelah itu nanti ini kamu salin di sini. Ya, ini istilahnya algoritma dari itunya. Nah, nanti dari sini kamu terjemahkan dalam bentuk Berarti ngerjainnya nanti langsung ke ini sini, dari sini dulu. Iya, dari sini dulu terus kamu masukin dalam bentuk flowchart. Ini ya. Kamu belajar tuh gimana caranya dari algoritma ini kamu gantiin jadi algoritma flowchart. Ya. Nah, jadi nih yang as gini, ini kan input nih. Ini input, input, input. Setelah itu ada if. If berarti belah ketupat. Jika ya, dia kemana? Prosesnya apa? Nih, jika ya ini, jika tidak dia kemana? Jadi di situ ada 2 if ya. Ada 2 if ya. Nah, 2 if berarti nanti ada 2 belah ketupat di situ. Nah, ya kan? Iya persis kayak gini. Nanti kalau iya kemana ya, kalau tidak kemana. Ya, ayo cepat bikinnya. Waktunya sampai jam 8. Nanti saya. Jadi kalau yang kalian sudah kerjakan itu, ya nanti algoritmanya itu kalian terjemahkan dalam bentuk flowchart. Ini kenapa kebuka? Jadi untuk flowchart ini sekaligus mengingatkan kalian tuh sebenarnya disuruh untuk mengkonversi algoritma yang selama ini kalian tahu dalam bentuk bagan modul atau
bagan-bagan seperti ini ya. Nah, jadi jangan jangan kagokan gitu loh. Artinya ketika pertama kali mentranslasi itu memang kita akan, oh ini maksudnya ini input seperti ini, kalau proses gini ini, kalau ini if. Tapi intinya cuma itu aja sih ya, nggak ada yang lebih ini ya. Revario udah itunya, yang ininya. Enggak, langsung aja nih yang ke ini ya, fase 4-nya diisi juga ya. Apa itu maksudnya flowchart, simbolnya ya, bagaimana membuatnya. Biar panjang apanya? Kenapa? Kok belum? Kalau ada yang kesulitan ditanyakan, jangan didiamin aja. Ya wis. Kan yang ditanya di sini kan cuma 3 nih. Dia cuma nanya apa? Hari kirim, terus apa nih? Pengiriman ke berapa dan berapa berat paket. Udah, inputnya cuma 3. Logikanya belum masuk. Nah, logikanya gimana cari dari input itu kamu proses supaya kita bisa ngitung berapa bayarnya gitu loh. Kelihatan dong ketikanya. Udah kerjaan yang lain dulu lah. Gak usah, udah ini dulu. Itu dikerjain, Yang ini ketek yang lain dulu. ditulis dulu. Jangan lupa nanti digambar itunya. 100 gram kan 5.000, ini tuh promo. 100 gram itu 5.000 enggak, harga gitu. Artinya nanti kalau misalkan dia eh, kalau misalkan inputnya cuma 300 gram, berarti dia bayarnya berapa? 15. 15.000 kan? Nah, kalau 300 gram 15.000, tapi dia kena, kalau misalnya kena promo, dia ada ininya. Saya Nih. kira tuh ini 5.000 harga promo, makanya kalau misalkan kurang dari 100 gram Enggak, itu statementnya aja. Kalau kurang dari 100 gram ya dia kena 100 gram. Sama kayak kamu ngirim, itu ada biaya minimum itu berapa? Gitu. 1 gram malah kalau kirim nih. ya berarti kali 50. Kali 50 apa? Marta sedang berkreasi. Marta mulu.
Hah? Mana? Lanjutin aja. Ini apa nih? 5 kali sama dengan 1. Jika tidak, apakah hari sama dengan 1? Ya kan? Jika tidak, maka apa? Nah ini kamu bisa aja jadiin 1 nih. Variabel 5 kali, variabel hari, ini kan nanti dalam 1 kotak gitu loh. Ah, kan bisa gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalkan pertama ini kamu bisa aja taruh sini dulu sementara. Nanti scratch-nya kamu taruh dilampirkan di sampingnya. Atau kamu bikin lagi di sini aja. Nih. Ya, yang panjangin gitu loh. Ya. Mm-mm. Ingat huruf Y sama tidaknya ya. Ya atau tidaknya gitu. Hah? Iya, Y sama N, yes, no. Nah, kalau enggak nih misalkan kamu mau nyambung nih. Ya, misalkan nih ya. Ini misalkan nyambung, ini kasih tuh ini misalkan yang angka 1. Nanti di sini kamu tulis 1. Nah, itu kemana? Jadi itu terusan dari situ, ya. Yuk. Ya. Oke, kamu baca. Saya, Pak. Iya, baca. Jadi sekarang kita ke fase keempat karena ini jam 7.55 ya. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Ya, salah juga biasa, namanya juga belajar. Nanti kan kita ya. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya MS mengasosiasi. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana simbol diagram flowchart bisa membedakan antara input, proses pencabangan maupun perulangan? Simbol diagram flowchart dapat membedakan input, proses pencabangan dan pengulangan karena flowchart memiliki simbol-simbol dengan fungsi yang berbeda-beda dan juga dihubungkan dengan garis hubung atau flow sehingga proses teratur dan menjalankan fungsinya masing-masing. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana membuat flowchart dengan Draw.io? Membuat flowchart dengan Draw.io dapat dilakukan dengan menyusun masing-masing simbol sesuai urutan dan fungsinya. Desain flowchart pada Draw.io dapat kita desain sendiri ataupun dapat menggunakan template yang sudah tersedia. Ya, dia ini kesimpulan dari kelompok berapa? Kelompok 7 ya. Kalau misalkan tentang flowchart ini kita sebagus mungkin. Nanti kalau sudah dalam bentuk gambar, kalian bentuk dalam bentuk dari I/O-nya. Jika ada yang masih kesulitan, tolong didiskusikan ya. Artinya kita coba ini kalau kalian mau tanya ke saya ke depan aja silakan.
As, 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 as. Gimana? Enggak belum jadi bisa tanya. Hah? Kan ini kan ini ya Pak. Kan kalau total gram dikali sama 5.000. Tapi kalau biar totalnya biar total hasil hasil totalnya dikurang 1.000. Oh gitu. Sekarang ini kamu udah sampai mana nih? Saya lihat dulu ya. Kok ada ini apa nih? Enggak tadi coba Ya. Pertama kamu nanya berapa dokumen, ya kan, yang dikirim. Berapa barangnya? Kamu mau variabelnya berapa barang? Variabelnya satu aja harusnya. Barang misalkan. Nah, misalkan. Terus sudah 4 kali, sudah 5 kali, ya 5 kali kan pertanyaannya kan? Sudah 5 kali. Sekarang hari apa? Nah, hari apa? Kalau berapa kalinya sudah iya, oke. Terus cek apakah hari ini hari Rabu. Kalau berapa kali sama dengan iya, berarti kan harusnya dia langsung dieksekusi nggak? Yang pertama kali harus kamu hitung sebenarnya adalah berapa berat dikali harga dulu. Nah, kan harga 5.000 kan? Nah, harusnya berat berapa ini langsung tahu nih. Harganya berapa sekarang? Harganya berapa? Nanti kalau udah masalah diskon, itu harganya dulu nanti, ya kan? Jadi ini ada yang namanya set dulu. Pertama itu adalah ke sini nih, misalkan ini ya. Berapa barang? Nih dokumen ya. Ini udah sampai sini. Nah, kamu ada variabel apa aja? Variabel banyak nih. Berapa barang, berapa kali diskon satu, hari apa, penjumlahan barang, total gram, penjumlahan barang, total gram, my variable. Nah, jadi bikin aja variabel satu tentang harga. Kan belum ada nih harga nih. Ya. Harga ya. Nah, harga ini ngapain? Harga ini adalah nanti kita set di sini. Set harganya itu set harga di mana harganya itu adalah apa kali apa gitu kan. Nah, harganya itu adalah berapa barang ya, variabel berapa barang kan, berapa barang dikali harganya berapa. 5.000. Oh, dibagi dulu, dibagi 100 gram dulu kan, karena kita kan nggak tahu berapa ini kan. 100 gram itu kan 100 gram minimumnya kan, minimum 100 gram ya. Nih. Saya masukin situ dulu. Berapa barang dibagi 100 dikali berapa harganya. Harganya 5.000 kan. Nah, gitu. Jadi harga ini hasilnya adalah berapa gram dokumen dibagi 100 dikali 5.000. Jadi misalkan dia 100 gram, berarti kan 100 bagi 100 satu tuh, 1 kali 5.000 ya kan. Kalau dia 200 gram berarti 200 bagi 100 ya kan. 200 bagi 100 dikali 5.000 ya kan, berarti berapa? 2 kali 5.000 10.000 ya kan. Nah, jadi harganya udah tahu dulu. Nah, nanti sini jika berapa kali jika hari apa, maka hari apa itu nanti tinggal dikali nih. Nah, jika harinya hari Rabu berarti kan rawit dia dapatnya kan. Berarti harga sama dengan harga dikali harga dikurangi 1.000 gitu. Nanti kalau misalkan ini pula yang berapa kali, misalkan udah 5 kali. Kalau sudah 5 kali berarti if ini sama dengan 5 kali, maka dia tulisannya harga sama dengan harga dikurangi 1.000. Yang jelas ini ditentuin dulu harganya. Kalau nggak ada kayak gini, kamu nggak bisa ngitung-ngitung diskonannya. Jadi ini pertama kali dihitung terlebih dahulu ini, ya. Jadi beratnya itu kamu konversi dalam bentuk berapa kali 5.000. Gitu. Jadi kalau nanti 2 kilo, ini kan dia ini 2.000 kan, 2 kilo kan 2.000 gram. 2.000 bagi 1.000, 2.000 bagi 100 kan 20.
20 kali 5.000, berarti 100.000. Ya, oke. Nanti tinggal dikurangi itu ya, tinggal dikurangin harganya. Delapan lewat 4. Nah, udah dapat. Progres. Kamu yang dua lagi mana? Satu sakit, satu nulis. Sakit. Sakit apa? Ayo, udah belum? Udah belum? Oh, dia mau Ah, Ya kok malah ganti foto ceweknya Pak di ya ampun. kerja aja, Pak. Ayolah, ini. masa ini lu yang belum selesai. Cuy. Yang nomor 3 itu gimana? Nomor 3, ayo. Bunga, gimana? Yang ini udah belum? Yang 3 tadi? Udah dapat belum yang 3 tadi? Flowchartnya? Hah? Ini aku nggak tulis. Dalam bentuk algoritma biasanya gimana? Mulai, misalkan nomor 1 mulai. Yang kedua adalah misalkan tanya apa di sini, tanya username, password, ya kan? Nah, di bawahnya jika if password atau username itu salah, dia ulang, kalau tidak dia kemana gitu. Tulis aja di itunya. Kalau yang ini sama sekali belum ini. Udah cuman belum berani. Hah? Kenapa? Wah, udah lengkap nih. Udah bisa belum? Hah? Ini yang kertasnya masih agak banyak. Apanya? Lagi kesimpulan, Pak. Lalu jawabannya di sini gue cari deh. Apa? Ada gitu. Carinya di Google kagak ada, Pak ya? Hah? Kagak ada ya? Ini tuh pola belajarmu beda sama SMP. Kamu tuh harus paham. Gimana kamu bisa paham kalau kamu nggak ngerjain gitu loh. Gimana? Woi, banyak nih. Coba dulu ya, cek dulu ya. When click. Nah, ini start aja tulisnya, start ya atau start. Masukkan variabel 5 kali. Variabel 5 kali artinya berapa gitu ya? Ada variabel hari, masukkan variabel 5 kali sama dengan 1, ya, maka hari sama dengan 1. Ya, maka harga murni
Sama berat paket kali 50. Kali 50 itu dari mana? 50 karena Hah? tiap 100 dikali tiap 100 harganya 5.000. Tiap 100 Harganya 5.000. harganya 5.000. Jadi 50 Oh, gram itu oh gitu. Berarti kalau misalkan dia 2 kilo, dapat 2.000 dikali 50. 2.000 kali 50. Oh gitu. Oh, ada kamu tinggal dikalikan gini ya. Oke. Potongan harga murni sama dengan 1.000. Dikurang 1.000. Nih, jangan sama dengan nih. Harga akhir sama dengan, ya kan? Harga akhir sama dengan potongan harga dikurangi 1.000. Oh, ini kalau ini iya, ya kan? Nah, kalau tidak tapi iya, ketiga. Kalau tidak dan tidak mana? Tidak dan tidak itu satu. Ini harga murni dikurang 0. Ini nggak usah lah. Kalau dikurang 0 mah sama aja. Nggak usah tulis ya kan. Harga murni udah selesai, dia nggak akan berubah gitu kan. Nah, terus yang kedua ini 4. Oh, 2 ini dari sini. Jika iya dia ininya tidak. Berarti ini cuma dikurangi 1.000 ya. Harusnya ada yang nggak dikurangi nih. Ya kan? Ada yang nggak dikurangi nih. Ya. Ini pokoknya salah satu yang cari ya, yang mana yang nggak dikurangi. Terus ini 4 langsung. Karena kan itu nggak muat. 4 ke sini. Harga akhir. Oke. Iya, kira-kira begini tapi nanti bentuknya diperbagus di sini ya. Ya, masukin sini. Oh, saya masukin. Selalu sedia. Hah? Nomor 2. Apakah bagaimana simbol diagram proses menggunakan proses Iya. Sekarang saya dengan tanya. bentuknya? Iya. Iya. Artinya gini, dia membedakannya itu dari sisi apa nih? Dari sisi perbedaan icon-iconnya. Gitu. Perbedaan di simbolnya. Iya. Nah, itu yang saya pengen kamu tuh ngerti gitu loh. Kan gampang sebenarnya. Tapi masalahnya gimana kamu implementasinya gitu yang saya tanya. Iyalah perubahan itu. Cara membedakannya dengan bentuk di simbol. Iya. Baik, oke, masih banyak dibahas, tapi nggak apa-apa. Semakin kalian bahas itu, semakin kalian akan nanti ke depannya terlatih untuk kemudian buat ini. Nanti, ya, mohon latihan dulu, ya. Nanti kalian akan coba banyak kasus, ya. Kalau untuk berkaitan dengan program ini tenang aja, nggak akan ada kekurangan kasus, ya. Kasus itu cuma beberapa saja. Di sini saya kasih ini, ya ketika saya kepikiran itu ya saya kepikiran itu. Kalau saya di web, saya biasanya kepikiran apa? Misalnya, oh saya mau bikin tentang apa namanya, tentang kasirnya dokter misalkan. Gimana dokter itu harus ada obat, harus ngitung resep, harus ngitung bagaimana ada pasien namanya siapa, ini ada rekam mediknya gimana. Nah itu nanti bagian kalian tuh, bikin kalian database seperti apa. Nah itu nanti bagian kalian ya. Nah jadi sekarang pelajaran kita sebenarnya karena waktu kita sebenarnya terbatas ya, itu sampai pada bagian akhir. Jadi refleksi dari saya itu adalah yang namanya flowchart itu adalah bagan algoritma di mana dia adalah representasinya bentuknya dalam bentuk icon-icon ya. Kalau kalian nanti lihat algoritma-algoritma yang kalian lakukan di itu masih algoritma murni. Nanti dari algoritma murni itu kamu bisa convert ke dalam bentuk flowchart. Nah, gimana caranya? Bedakan dari sisi bentuk iconnya ya. Kalau if dia pakai belah ketupat, kalau ini pakai jajaran genjang, output juga jajaran genjang dan sebagainya ya. Jadi itu jadi masukan buat kalian supaya kalian nanti
kedepannya lebih mudah mengtranslasikan itu ke dalam program ya. Oke, jadi ini untuk minggu ini kita sampai sini. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data dan kita akan masuk ke Visual Studio. Cuman Visual Studio ini ingat, kalau Scratch kalian udah keteteran, Visual Studio nanti lebih lagi gitu kan. Ya, jadi artinya gini, jangan sampai algoritma atau kemudian logika berpikir kalian itu tidak match ya nantinya ke depannya. Saya pengen kalian untuk membiasakan nih, kalau misalkan sekarang masih terantuk-antuk istilahnya nggak masalah, tapi terus kerjakan ya, terus coba. Kalau kalian nyoba, insya Allah saya yakin kalian bisa. Ya, itu saja. Oke, kita tutup kita kali ini. Siapa nih yang mau mimpin doa dulu? Ayo. Hah? Kita masuknya nanti pelajaran kita hari Rabu Kamis. BPK Rabu Kamis. Ya. Oh, Oracle ya. Nah, ya, Senin. Iya. Ayo, pimpin doa dulu, ya. Iya. Pimpin doa dulu. Nanti kita bahas. Soalnya di lab kita, di lab. Ayo doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan. Terima kasih.